Jadilah pahlawan dalam hidup ini. Dalam Hakim-Hakim 6 ayat 12, Tuhan berfirman kepada Gideon, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Walau Gideon tidak melihat dirinya sebagai pahlawan, namun Tuhan melihatnya demikian. Hari ini kiranya kita semua juga dapat mendengarkan firman Tuhan yang sama untuk kita masing-masing, bahwa Tuhan menyertai kita dan bahwa kita adalah pahlawan yang gagah berani. Mari kita melihat diri kita sebagaimana Tuhan melihat kita. Biasanya dalam benak kita, pahlawan adalah orang yang terkenal karena telah berbuat jasa dan pengorbanan yang besar bagi banyak orang atau bahkan bagi bangsa dan negara. Dan hal itu memang benar. Namun sebenarnya ada banyak pahlawan dalam kehidupan yang tidak dikenal orang banyak, bahkan tidak diketahui orang banyak. Namun hidupnya memberi banyak pengaruh yang sangat baik dan luar biasa kepada orang lain. Bila kita berpikir tentang orang tua yang memiliki anak dengan kebutuhan khusus yang harus dibantu seumur hidupnya, dan orang tua tersebut dengan kasih dan setia tetap mengurus anak tersebut selama berpuluh tahun, maka sebenarnya orang tua itu adalah pahlawan. Atau kita melihat pasangan yang baru menikah dan sangat muda, tapi ternyata istrinya tidak seperti istri kebanyakan. Namun sampai usia tua, sang suami dengan setia merawat istrinya tersebut yang lumpuh sejak kecil karena kecelakaan, di mana suami tersebut dengan sukacita membuat banyak pengorbanan tiap hari karena ia sangat mengasihi istrinya dan teguh berpegang pada komitmen pernikahan mereka. Maka ia adalah pahlawan bagi istri tersebut. Atau seorang guru yang berdedikasi mengajar di sekolah luar biasa bagi anak-anak yang memiliki banyak kekurangan, maka ia adalah pahlawan juga. Dan banyak contoh lainnya. Ada kalanya pengorbanan itu berupa tindakan yang kita lakukan atau perkataan kita yang merupakan mil kedua. Ada pula itu berupa tindakan yang tidak kita lakukan atau perkataan yang tidak kita ucapkan. Maksudnya, kita sudah sewajarnya membalas demi melindungi diri kita dari kejahatan orang, atau sudah sewajarnya kita menjawab dan memberi keterangan atas fitnah yang disebarkan, tapi justru kita diamkan, kita serahkan kepada Tuhan, sebab kita percaya Tuhan panjang sabar dan kemurahannya menuntun orang pada pertobatan. Itu juga merupakan pengorbanan perasaan. Sepanjang pengorbanan kita berasal dari hati kita yang mengasihi, dan kita selalu mau berbuat yang terbaik bagi orang lain, untuk memberkati hidup orang lain, maka kita juga dapat hidup sebagai pahlawan bagi orang lain tiap-tiap hari. Tidak menjadi masalah apakah orang memahami atau justru salah mengerti, namun dasar kita melakukannya adalah kasih pada Tuhan dan sesama. Mungkin tidak akan ada orang yang memberi kita tanda pahlawan, atau piagam pahlawan, atau piala pahlawan, ataupun penghargaan lainnya. Namun setiap taburan baik yang kita berikan pada orang lain, kelak akan kembali sebagai tuaian bagi hidup kita. Marilah kita mulai melihat diri kita sebagai pahlawan yang mempengaruhi hidup orang lain, yang memberkati hidup orang lain, dan melakukannya tanpa pamrih. Kolose 3 ayat 23-24 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Perbuatan baik yang kita berikan kepada orang lain secara konsisten dan penuh kasih akan memberkati hidup orang tersebut. Pengorbanan kita untuk orang lain akan membawa dampak baik bagi mereka. Dan semua kita dapat melakukannya. Apakah kita seorang dokter, seorang polisi, seorang satpam,
seorang karyawan, seorang pekerja di salon, seorang mahasiswa, seorang pedagang, seorang ayah, seorang ibu, seorang buruh, seorang anak, seorang bos, atau siapa saja. Tidak ada yang kebetulan di mana Tuhan telah menempatkan kita selama ini. Pasti setidaknya ada seseorang yang membutuhkan uluran tangan kita, kasih kita, senyuman kita, dan pertolongan kita tiap-tiap hari. Di mata Tuhan, kita adalah seorang pahlawan yang gagah berani. Mari kita juga mulai hidup sebagai seorang pahlawan yang gagah berani, dan perbuatan terbaik yang dapat memberi dampak yang terbesar kepada hidup seseorang adalah bila kita menyaksikan Injil Kristus kepadanya. Karena dampak yang diberikan bukan hanya untuk hidup di dunia ini, tetapi sampai pada kekekalan. Kita dapat melakukannya melalui kehidupan kita yang panjang sabar, yang tekun, yang penuh kasih, yang rajin, dan juga melalui perkataan kesaksian kita. Biarlah kita selalu membawa jiwa-jiwa kepada pengharapan sejati, kepada keselamatan, kepada hidup yang kekal, kepada Tuhan Yesus. Kelak di sorga, saudara adalah pahlawan yang sejati untuk hidup orang-orang tersebut. Mungkin ada kalanya kita sendiri mengalami begitu banyak pergumulan sehingga kita merasa tidak mungkin menjadi seorang pahlawan. Apalagi di saat sekarang ada ancaman virus corona atau COVID-19. Namun justru di saat seperti inilah kita harus menguatkan hati kita. Kita kembali kepada firman Tuhan dan menghidupkan iman serta semangat kita. Dan dengan Roh Kudus dalam kita pasti dapat bangkit menjadi pahlawan. Joel 3 ayat 10 mengatakan, "Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan." Berarti justru saat kita tidak berdaya, itulah saat paling tepat untuk berserah penuh pada kuasa Roh Kudus dan mulai bertindak dengan iman. Kita mendeklarasikan, aku ini pahlawan. Kita tidak membiarkan kekhawatiran terus menyerang kita atau keputusasaan menguasai pikiran kita. Sebaliknya, kita mohon Roh Kudus menghidupkan firman Tuhan dalam hati kita, bahwa kita ini pahlawan. Roh Kudus di dalam kita memampukan kita untuk menang atas semua pencobaan, menolong kita untuk tetap membuat pilihan-pilihan yang benar tiap hari di dalam situasi sulit seperti sekarang, juga untuk menghidupkan tubuh kita yang fana sehingga kita tetap sehat dan kuat dan memimpin kita dalam kehendak Tuhan. Mari hidup bersama Roh Kudus setiap hari. Mari hidup sebagai pahlawan. Lihatlah diri kita sebagaimana Tuhan melihat kita. Kita adalah pahlawan yang gagah berani. Hidupkanlah dalam hati kita tiap hari, aku ini pahlawan yang memberi pengaruh bagi hidup orang lain, baik untuk di dunia ini saja dan juga sampai pada kekekalan. Aku dapat menolong orang lain. Aku dapat menjadi alat Tuhan untuk menguatkan orang lain, menghibur orang lain, mendoakan orang lain, memberi pengharapan bagi orang lain, memberkati orang lain untuk kemuliaan Tuhan. Jadilah kita pahlawan bagi Tuhan Yesus tiap-tiap hari. Amin.